terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. The Morning Show. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Kawan Sola Gracia masih di The Morning Show pagi hari ini. Kita coba terhubung langsung dengan Dr. Pratiwi SH, kawan Sola Gracia. Saya coba telepon dulu ya. Oke, ini saya telepon menggunakan video call WhatsApp. Semoga aja bisa tersambung kawan Sola Gracia. Oke. Dan kawan Sola Gracia, nanti kalau misalkan Anda ingin bertanya gitu ya tentang masalah kanker, Anda bisa bertanya langsung nanti lewat chat aja ya. Lewat chat di WhatsApp, nanti bakal kita bacakan. Setelah itu nanti coba diterangkan oleh dokternya langsung kawan Sola Gracia. Karena memang kanker ini adalah salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian terbesar juga di muka bumi ini kawan Sola Gracia. Sampai sekarang masih belum ditemukan obat yang benar-benar efektif bisa menanggulangi kanker tersebut kawan Sola Gracia. Oke, dan belum ada jawaban? Sepertinya ini belum ada jawaban kawan Sola Gracia. Oke. Ya. Ini masih terus saya hubungi kawan Sola Gracia. Ini biasanya terkait masalah terkendala sinyal juga ini ya. Tapi nggak tahu juga sih ya. Semoga nanti habis ini bisa. Oke. Oke, kita coba hubungi lagi kawan Sola Gracia. Semoga kali ini bisa langsung diangkat kawan Sola Gracia. Oke, halo selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Selamat pagi. Ini bersama dengan Dokter Pratiwi. Ya. Apa kabar dokter hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Ini dokter tidak sedang praktek ya hari ini ya? Ya, sorry dokter, kamera saya di situ tidak akan pernah terlihat. Jadi yang jelas di sini gambarnya dokter sudah jelas sekali gitu ya. Nanti bisa didengarkan dan dilihat sama para pendengar. Iya. Oke, dokter, ini sekarang ada di mana posisinya? Sedang di rumah kah atau di tempat praktek begitu? Saya ada di tempat praktek, Pak Firman. Oh gitu, sedang ada di tempat praktek ya saat ini ya dokter ya? Oke, Ya, betul. Ya ini sedang tidak ada pasien kah? Atau memang sedang masih santai dulu? Pasiennya sudah selesai. Cuma nanti kalau misalnya ada pasien lagi ya kita layani. Oh gitu, ya udah. Ini saya siap ditinggal ini kayaknya. Oke. Enggak. Nanti ada jedanya kok Pak Firman. Oke. Ada jedanya nanti. Iya siap. Oke Saya dokter. suruh tunggu dulu dikumpulin berapa baru saya layani. Oke. Dokter, tadi kita sudah berbincang kasih tahu kalau kepada pendengar kalau hari ini kita bakal ngebahas tentang masalah kanker ini dokter. Kanker ini kan salah satu penyakit yang mematikan gitu ya di muka bumi ini, dimanapun orang itu pasti
takut dengan terkena kanker tersebut. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan nih tentang kanker itu sebenarnya apa gitu dan kenapa sangat mematikan gitu. Silakan mungkin dokter bisa menjelaskan. Oke. Jadi kanker itu kan artinya tumor ganas ya, Hmm, di mana dia tuh penyakitnya disebabkan karena ketidakteraturan dari hormon atau sel. Jadi terjadi replikasi sel yang tidak beraturan. oke. Biasanya seperti itu. Sehingga sel-sel tersebut membentuk suatu massa atau tumor. Hmm, Nah, kanker ini ditandai dengan 3. Yang pertama adalah sel tersebut tidak beraturan dan produksinya berlebihan tapi jelek. hmm, Yang kedua, dia akan bermigrasi di daerah dekat kelenjar. Jadi kelenjar di dekatnya seperti itu. Yang hmm, ketiga, bila dia sudah melewati sistem pembuluh darah atau limfatik, dia akan metastase ke organ lain. oke. Jadi misalnya kanker payudara, metastasenya ke paru, seperti itu. Organ Organ terdekatnya gitu ya dokter ya? Biasanya organ terdekat, Oke. gitu. Oke, artinya Karena kalau sangat mematikan. iya, Ya, iya. karena itu tadi Hmm. Artinya kalau prosesnya misalkan sangat cepat, Pak Firman. Jadi, oke. Hmm. nggih, Iya, mana Pak Firman? iya, gini, artinya kanker misalkan di posisi yang terkena ini atau mungkin yang sedang terinfeksi tersebut, organ yang terinfeksi kanker ini apa namanya bisa menjalar ke area-area di sekitarnya. Artinya organ-organ lain di sekitar yang terkena awal tadi bisa juga terkena juga, begitu, dokter? Betul sekali. Jadi organ yang awal terkena itu kan primernya. Jadi ibaratnya itu gini ya Pak Firman. Primer itu artinya yang asal mulanya dia itu di mana dulu. Misalnya di hati kah, atau di payudara, atau di usus. Nah, terus metastase artinya penyebarannya ke organ lain. Biasanya bisa ke arah paru, hati, kemudian kelenjar getah bening ada di ketiak. Seperti itu. Oke, oke. Berarti apa namanya? Otomatis sangat mematikan ya, karena kan Iya. setiap detik itu selnya membelah dengan cepat. Setiap detik, dokter. Betul. Itu pembelahan Iya. selnya itu setiap detik ya? Iya, setiap detik. Jadi pengobatannya harus cepat, tepat, dan dari si pasien sendiri harus semangatnya tinggi banget. Oke. Gitu. Nah, oke. Kalau ibaratnya setiap detik dia itu bisa membelah sel, dokter. Di sini kan juga ada itu kanker ganas dan kanker jinak. Ini seperti apa, dokter? Yang ganas itu kayak gimana? Yang jinak itu seperti apa? Pak Firman, kalau namanya kanker ya ganas semua. Mungkin Oh gitu. tumor Tumor ya, ya, tumor. Oke, itu mungkin tumor dibedakan. kali ya. Heeh. Iya. Tumor itu misalnya ada tumor jinak sama tumor ganas. Nah, kalau yang tumor jinak itu ya tumor-tumor biasa gitu. Setelah dioperasi selesai sembuh total. Apabila tumor ganas ya kanker itu setelah Oke. diambil penyakitnya, kita masih ada kelanjutannya Pak Firman. Apakah itu kemo dan obat-obatan tertentu seperti itu. Suplemen khusus untuk meningkatkan selnya biar baik seperti itu. Sel Oke. baiknya diperbanyak. Nah, Oke. kanker ini Macam-macam, ada kemoterapi. iya. Oke. Oke. Kanker Gimana, ini teman-teman? apa namanya? Termasuk apa ya? Dia ini bisa diobati dengan cara sistem imun kayak COVID gitu nggak? Atau harus diobati secara khusus, dokter? Kalau ngomong kanker ini Iya. kayak ngomong ini Pak Firman. Apa? Anak telur ayam keluarnya di mana, netas dulu atau ayam dulu ya. Jadi agak ribet. Oke. Jadi kanker itu lihat stadiumnya Pak Firman. Kalau misalnya pada saat dia periksa ke rumah sakit atau dokter ya, pada saat stadium 1 apa 2, 3, 4 itu biasanya diobati di rumah sakit pada saat stadium 1 apa 2 kemungkinan sembuh masih besar. Tapi apabila pada saat stadium 4 nih, 4 yang sudah paliatif, artinya itu sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Jadi di kemo pun orangnya nggak siap dan kondisinya sudah buruk, sesak nafas dan lain-lain, sudah terjadi metastase di mana-mana, jadi di paru, hati,
semua organ itu diserang, itu biasanya pihak rumah sakit juga menyarankan di rumah saja gitu, nikmati Waduh. hidup bersama keluarga. Waduh. Nah, saya sering dapat pasien seperti ini, Oke. tapi Heeh. beberapa pasien saya ada yang sembuh Oke. dengan memberikan mindset positif. Dan tentunya menu-menu makanan itu juga saya jelaskan ke pasien-pasien. Oke. Seperti itu. Nah, suplemen khusus iya. mereka. Oke. Nah, ada yang bertanya gitu ya, siapa yang paling rawan atau rentan terkena kanker ini, dokter? Kan ada anak kecil itu yang kelihatannya sehat banget, ternyata ada pemberitaan nih, anak kecil ini tiba-tiba punya tumor seperti itu. Ya, jadi kanker ini yang paling rawan. Kalau kita ngomong kanker ini segala usia bisa kena. Oke. Cuman yang paling sering itu ini usianya yang di atas 50 tahun ke atas. Dengan ada faktor idiopatik atau keturunan biasanya. Itu biasanya ada juga yang kena seperti itu. Nah, berarti kanker ini juga termasuk bisa menular secara genetik seperti itu, dokter? Kalau menular bukan ya, karena bukan penyakit menular ini. Oke, ya. Jadi dia ada bakat gitu aja, ada bakat. Oh gitu. Jadi kalau misalnya darah tinggi, kan ada yang misalnya darah tinggi, ada yang diturunkan, ada yang memang keluarga nggak punya darah tinggi tapi tiba-tiba darah tinggi, ya sama kayak kanker. Biasanya penderita kanker itu bersaudara, misalnya kakaknya ada yang kena, adiknya kena juga, yang satu kanker ovarium, adiknya limfoma, misalnya seperti itu. Terus saya juga punya pasien neneknya kanker payudara, cucunya juga kanker payudara, seperti itu. Itu udah keturunan lumayan jauh ya dari nenek ke cucu ini ya? Iya, sendiri juga kaget lihatnya. Iya. Oke. Jadi ini harus dihati-hati banget Counselor Gracia. Nah, ini faktor yang paling paling sering yang kena kanker ini karena apa, dokter? Kalau misalkan dari genetik mungkin tidak diturunkan seperti itu ya, karena mungkin secara genetik orang tersebut gampang terkena kanker gitu misalkan gitu ya. Artinya ini bisa dicegah dengan cara mungkin pola hidup sehat atau seperti apa, dokter? Kalau dicegahnya ya kita makan makanan yang sehat aja Pak Firman. Jadi kayak sayur, buah diperbanyak. Terus kemudian jam tidurnya juga jangan terlalu tidurnya setengah-setengah gitu, nggak boleh. Sehari itu harus tidur 8-10 jam dalam waktu 24 jam. Kemudian pikirannya ditenangkan, nggak boleh yang kayak marah-marah, stres berat, hormonnya biar stabil gitulah. Oke, harus balance lah ya dokter untuk tubuh kita supaya tidak gampang terkena penyakit ya, terutama kanker ini. Oke. Nah, Iya. Nah, untuk mendeteksi dini dalam mengetahui ini adalah kanker atau ini adalah tumor seperti itu. Ini seperti apa dokter? Apakah di situ ada benjolan kah atau mungkin untuk badan ini jadi meriang dan seperti apa gitu. Nah, tindakan selanjutnya setelah kita tahu ada sesuatu hal yang mencurigakan itu harus seperti apa, dokter? Yang pertama kalau kita ketemu pasien harus anamnesis dulu ya. Jadi kita tanya dulu pasien-pasiennya, keluhannya apa dulu, terus ini gimana, dari kapan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita lihat suhunya, kemudian apakah ada benjolan apa tidak. Nah, kalau ada benjolan enak Pak Firman, langsung kita lakukan FNAB, coblos, nah langsung ketahuan selnya itu apa. Oke. Tapi kalau nggak ada benjolan, kita harus mencari. Jadi mungkin dari kita cek laboratorium berupa darah tepi, tumor marker, kemudian tes fungsi ginjal, fungsi hati, foto rongsen, MRI, CT scan, PET scan, dan yang terakhir patologi anatomi tadi, FNAB. Gold standarnya tetap FNAB. Dicari
apa itu. Hmm. Kalau yang sudah ada benjolannya tinggal dicoblos, diambil, sudah ketemu selnya apa, apakah ganas apa jinak gitu aja. Oke. Kalau yang nggak ada benjolannya ini yang repot sekali. Iya iya. Begitu. Apalagi kanker ini ya, kanker darah dokter ya, bener ya? Ada kanker darah ya dokter ya? Betul, kanker darah itu paling sulit dideteksi kecuali orangnya sudah prek ya. Prek itu dalam arti HB-nya sudah turun, terus kemudian kan dia nggak ada benjolannya kadang. Iya. HB-nya turun, orangnya semaput, terus ketahuan itu komposisi dari neutrofil dan lain-lain bermasalah, nah baru ketemu kanker darah setelah di biopsi sum tulangnya juga. Oke dokter, saya ada teman gitu dokter ya, teman saya ini gampang mimisan di waktu masih mudanya gitu dokter. Dan ternyata ketika dia dewasa usianya itu tidak lama dan terdeteksi bahwa itu termasuk gejala dari kanker darah. Apakah benar demikian dokter? Sering mimisan? Salah satu ciri dari kanker ya, itu memang beberapa pasien mimisan. Cuma tidak semua yang mimisan kanker loh ya. Oh iya ya benar-benar oke. Iya. Kanker itu kan kanker itu kan gini Pak Firman, dia itu sifatnya itu mudah berdarah. Jadi ada perdarahan, tidak tahu di mana tempatnya, dan pasti produksinya itu untuk trombosit dan lain-lain itu menurun. HB trombosit menurun, dia akan berdarah. Seperti itu. Iya. Ya salah satu cirinya itu mimisan tadi, gitu. Oke. Tapi adakah penyebab lain orang sering mimisan dokter? Selain mungkin dia punya penyakit tertentu seperti itu? Ya banyak Pak Firman, misalnya kayak demam berdarah juga mimisan, terus capek-capek yang kurang minum, kecapean itu juga mimisan. Terus bila dinding selaput hidungnya tipis, orangnya suka ngupil atau gimana, nah itu juga bisa mimisan. Oke. Saya jadi anak saya seperti itu Pak Firman. Gitu. Anak saya kecil seperti itu, jadi dia tuh suka ngupil gitu ya, pasti mimisan. Ternyata dinding selaput dinding dari hidungnya itu tipis anak saya. Oke. Tapi kalau nggak masukkan tangan ke hidung juga nggak pernah mimisan anak saya. Oh gitu. Ternyata banyak faktor gitu ya. Saya terakhir mimisan itu tahun berapa ya? Udah lama sekali gitu. Itu karena kejedot hidung saya dokter. Oke. Iya. Oke, buat Anda konselor Grasi yang sudah bertanya lewat WhatsApp, thank you banget gitu ya. Langsung saja menuju ke Dokter Pratiwi. Halo dokter, gimana pasiennya sudah? Halo dokter? Ya. Ya, gimana pasiennya sudah tadi? Sudah ya? Pak Firman. Ya. Pasiennya tadi, oke, di sebelahnya dokter ternyata ya. Oke dokter, ini ada yang bertanya dulu dokter ke Dokter Pratiwi ini ya. Dari WhatsApp Mbak Nurul namanya, ini dia bertanya, dokter bedanya kanker serviks sama kista itu apa sebenarnya gitu? Ataukah ada hubungan? Kalau kanker serviks kan Pak Firman, dia itu adanya sel ganas di dalam rahim ya. Kalau kista itu hanya bentukan kayak cairan, isinya seperti balon gitu loh. Jadi tumor jinak. Jadi istrinya itu kayak balon, ada airnya. Tetapi kista sendiri ada macam-macam. Kalau kista operasi ke dokter kandungan sudah sembuh total. Oke. Seperti itu. Kalau kanker masih ada kelanjutannya pengobatannya. Artinya kalau serviks berbeda karena yang satu jinak, yang satu ganas. Oke. Kalau serviks ini itu tempatnya di area apa dokter? Di apa namanya? Di sel telurnya itu atau di mana? Di rahimnya atau di mana? Untuk serviks ini, kanker serviks. Di rahim, Mbak, di rahim. Oke. Kalau sel telur kan ovarium. Nah, kalau serviks ini ya rahim itu. Biasanya di daerah mulut rahim. Ya. Wah, ini juga salah satu yang mematikan juga dokter ya. Karena kan ganas. Oke. Dokter, di sebelah dokter sudah ada. Ini salah satu pasiennya Dokter Pratiwi gitu ya.
Ya, bisa dikenalkan dokter, Iya. ini pasien yang mana nih? Ini biar pasiennya mengenalkan sendiri ya. Oke, oke, yaudah. Halo Ya. Mbak, ya, oke, ini dengan Mbak siapa, maaf? Saya Bu Winarti, Pak. Bu Winarti, Winardi atau Winarti? Iya, benar. Winarti. Oke, Bu Winarti. Bu Winarti ini pernah terkena kanker apa, Bu Winarti? Begini ya, saya kurang tahu sih waktu itu kanker apa bukan. Yang jelas sekitar 2 tahun yang lalu, saya itu ada benjolan, maaf, di payudara ya, seperti itu. Terus saya periksa ke dokter Pratiwi. Bu dokter ini curiga kok benjolannya itu apa namanya, sewarna dengan kulit gitu loh. Jadi harus ada lanjutan ini apa namanya, harus Pemeriksaan. lab darah gitu. Ya. Oke. Cuman saya waktu itu memang nggak ambil keputusan untuk lab darah ya, karena begini Pak, saya itu orangnya, kalau orang Jawa bilang itu, saya itu cili hati gitu loh, kecil hati. Nanti kalau takut tahu pas periksa itu hasilnya jelek, pastinya saya akan semakin takut dan pastinya akan ngedrop ya, seperti itu. Jadi saya bilang ke Bu dokter, maaf saya nggak mau periksa ini darah Bu dokter, saya percaya Bu dokter pasti dipakai Tuhan, pasti lewat obat dari Bu dokter saya sembuh. Saya bilang seperti itu. Iya. Karena ya itu tadi, saya begini ya, bukan tidak menghormati profesi beliau, bukan, tapi karena saya menghormati profesi beliau sebagai dokter, dan saya percaya setiap diagnosa atau apapun yang disampaikan oleh dokter itu sudah ada satu alasan yang kuat gitu loh untuk menuju ke arah itu. Makanya saya takutnya, aduh nanti jangan-jangan hasilnya jelek gitu ya. Jadi udah, saya pokoknya sudah, Bu dokter, saya nggak mau periksa darah, saya percaya Bu dokter, pasti obat dari Bu dokter dengan pertolongan Tuhan pasti saya sembuh. Itu yang saya sampaikan kepada beliau, Pak Pati. Oke, nah Dokter Pratiwi, ini artinya itu benjolan itu benar kanker, seperti itu ya dokter ya? Ya, kenapa? Iya, benjolan yang tadi disebutkan sama Ibu Winarti tadi, itu setelah diperiksa seperti itu adalah kanker, seperti itu dokter? Dari penampakannya memang ke arah sana, Pak Firman. Cuma si pasien ini bandel, nggak mau disuruh ke rumah sakit, nggak mau cek darah. Saya sampai bingung, waktu itu keluar nanah, darah, dan sebagainya. Ya sudah, saya pakai imunnya dia aja untuk dia sembuh. Sama tak kasih beberapa vitamin dan obat, tapi saya pesan juga ke beliau. Kalau lebih parah harus berangkat ke rumah sakit dalam waktu 1,5 bulan lah saya lihat. Karena gini ya Pak Firman ya, ini pasiennya ini malah takut kalau ke rumah sakit waktu itu. keluar nanah, darah, dan lain-lain. Ya. Oke. Ini mungkin bisa ditanya lagi orangnya biar lebih spesifik mungkin. Iya. Oke, Bu Winarti, kondisinya saat itu Bu Winarti itu seperti apa? Apa namanya, di payudara Bu Winarti ini sampai kondisinya separah apa gitu sehingga Bu Winarti ini memprediksi kalau ini, waduh ini kayaknya penyakit kanker nih, seperti itu. Separah apa Bu Winarti? Maaf ya Pak. Iya, saya nggak memprediksi, nggak berharap kanker. Saya percaya Bu dokter, pokoknya saya dengan iman ya, dengan iman. Oke. Ini bukan apa ya, sakit biasa seperti itu. Maaf, saya luruskan seperti itu ya Pak. Saya nggak pernah punya prediksi kanker, enggak. Sekalipun menurut Ibu dokter yang seperti dibilang beliau ada ke arah sana ya. Itu makanya saya nggak berani periksa ke dokter lain, ke rumah sakit dan lain sebagainya ya. Jadi waktu itu sempat pecah, keluar darah dan nanah juga dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Tapi itu hanya pokoknya dari obat, saya nggak tahu itu obat apa, pokoknya obat yang saya terima dari Bu Dokter Pratiwi, saya mengimani. Pokoknya setiap saya melihat luka, lumayan Pak, lukanya agak lebar juga ya, seperti itu. Tapi saya ketika melihat luka yang seperti itu, saya bilang,
Tuhan terima kasih Engkau sudah menyembuhkan saya. Terima kasih Engkau sudah menyembuhkan saya. Pokoknya ini ya, iman itu harus dibangun seperti itu loh. Dan Tuhan ya, akhirnya sekarang sudah sembuh sempurna. Itu kejadian sekitar 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak, puji Tuhan, tidak sakit-sakit lagi. Karena maaf ya, saya ini kan orang awam ya. Jadi nggak ngerti sama sekali dengan kesehatan. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk sakit apapun yang pernah saya alami, saya tidak ingin tahu itu sakit apa. Bagi saya itu tidak perlu. Yang saya butuhkan hanya kesembuhan seperti itu. Jadi ya itu aja yang bisa saya lakukan. Dengan taat minum obat, juga minta sama Tuhan. Ya puji Tuhan, saya percaya kok Bu Dokter ini benar-benar dipakai Tuhan. Seperti itu. Iya benar sekali. Oke Bu Winarti, ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Artinya pengobatannya Bu Winarti ini berjalan seberapa lama sehingga sampai dengan kondisi yang sekarang ini, yang sembuh ini? Sekitar dari pengobatan. Ya, 2 bulan setengah sekitar nggak sampai juga ya, sekitar 1 bulanan, 1,5 bulan lah Pak. Sampai gitu. Pokoknya begitu, Paknya semakin menciut itu semakin sembuh. Artinya ya sudah, saya sudah ini nggak ke Bu Dokter lagi. Soalnya waktu pecah itu saya malah takut kalau mau ke Bu Dokter. Ayo Bu Win, harus ke rumah sakit, pasti beliau nanti bilang seperti itu. Saya benar-benar takut. Jadi artinya pakai obat luar saja setelah itu, seperti itu Pak. Iya. Oke. Kembali ke Dokter Pratiwi ya. Dokter? Iya, mari. Ya. Dokter, ini obat yang dikasihkan ini obat luar, artinya yang dioleskan seperti itu ke yang pecah tadi atau diminum, Dokter? Saya kasih 2, jadi obat untuk luar dioleskan dan obat untuk diminum. Oh gitu. Dan jangan lupa setelah pasiennya pulang didoakan. Oh iya, benar. Artinya Dokter, kanker atau mungkin apapun itu gitu ya, gejala-gejala yang menuju ke kanker tersebut yang bisa dilihat dengan mata dan bisa dipegang gitu ya, itu bisa diobati dari luar juga. Nah, terus gimana nih Dokter kalau misalkan ini kondisinya kanker ini ada di dalam gitu ya, kayak tumor ganas yang ada di kepala atau di di otak misalkan, itu kan sudah sulit sekali gitu ya untuk penanganannya. Itu berarti artinya hanya obat minum saja dong? Iya kan Dokter ya? Itu biasanya konsul dengan bidang spesialis masing-masing di rumah sakit ya. Oh gitu. Ada yang kalau di kepala itu biasanya ya mereka pakai obat minum, tapi kalau ada tumornya sebelum jadi kanker biasanya tumor dulu. Iya. Itu biasanya mereka menganjurkan untuk operasi di pengangkatan kepala, tumor ya. Nah, seperti itu kan dilihat juga lokasinya. Kalau misalnya terlalu sulit, beresiko, dokter juga akan menjelaskan, Bu, ini peluangnya 50-50. Atau kalau peluangnya 90, dia akan bilang juga 90, seperti itu. Iya, oke. Bahkan ada rumah sakit yang sampai memvonis ini hidupnya tinggal berapa hari lagi gitu. Betul. Itu sama yang terjadi dengan pasien saya yang masuk koran itu, Pak Firman. Gitu ya. Sudah stadium 4 ya, paliatif. Jadi sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Terus dokternya juga pihak keluarga dipanggil, Pak ini kayaknya usianya tinggal 7 hari lagi. Nah memang betul, saya lihat sendiri waktu ke tempat saya itu sudah megap-megap ya, digendong, nggak bisa jalan. Tapi saya bilang ke keluarganya, tunggu, kamu jangan putus asa dulu, kita berjuang bersama aja. Si pasien juga semangati sih. Dan sekarang pasien itu belum pernah terkemo karena kondisinya waktu itu sangat-sangat jelek dan tidak bisa dikemo, tapi sembuh total. Sekarang sudah bisa naik motor, sudah bisa bekerja, terus sudah bisa jalan, nggak sesek. Padahal waktu itu sempat ngadeni Pak Firman sama keluarganya. Saya sampai ketawa, Pak, kenapa ini masih hidup kok dinajeni aku gitu. Disajeni. Ternyata pasiennya. Oke.
Supaya kita terhindar dari kanker ini bagaimana untuk menjaga pola hidup dokter? Mungkin ini menjadi bagian-bagian akhir kita di kesempatan kali ini ya untuk talk show hari ini. Oh iya. Iya, ini supaya terhindar benar-benar. Ya, gimana dokter? Jaga pola makan aja, jangan terlalu makan yang enak-enak lah, kayak manis-manis, junk food itu dikurangi kalau nggak kepingin aja. Terus kemudian sayur dan buah diperbanyak. Terus olahraga 30 menit sehari di dalam rumah aja sekarang karena kan masa pandemi nih COVID ya. Ya benar. Terus yang ketiga tidurnya harus cukup, jangan tidurnya nggak cukup. Karena kalau tidurnya cukup sel kita akan bagus dalam sehari 8 sampai 10 jam. Oke. Gitu. 8 sampai 10 jam ya, dokter ya? Ya, 8 sampai 10 jam. Kalau kerjaannya malam dokter, misalkan dia adalah seorang security gitu ya, artinya tidur siang pun nggak ada masalah dokter ya, kalau porsinya itu sama gitu? Nggak ada masalah, tidur siang nggak ada masalah. Jadi kalau dia security ya harus tidurnya itu harus siang hari mungkin ya. Iya. Tuh. Oke. Nah, di masa pandemi seperti ini dokter, apakah kanker dan juga COVID ini bisa juga berada dalam satu tubuh dokter? Ini kan lebih berbahaya lagi seperti itu. Gimana dokter tanggapannya? Sangat-sangat bisa, karena kan kalau yang kanker itu kan imunnya ngedrop ya. Iya. Kena COVID ya harus langsung. Waduh. Lebih lebih rentan memang. Saya ada pasien saya itu kanker, meninggalnya bukan karena kanker Pak Firman, karena COVID-nya. Oh gitu. Iya. Sangat rentan. Sangat rentan sekali ya. Karena kena kanker ini sistem imunnya sudah turun, ketambah dia kena COVID lagi. Artinya langsung ngedrop ya badan ya dokter ya. Ya, kecuali pasiennya bisa meningkatkan imun. Okay. Jadi hatinya itu dibikin seneng gitu loh, dibikin seneng, terus gembira, terus harus punya anggapan hati yang gembira dan obat yang manjur seperti itu. Oke. Nggak boleh putus asa. Yes, betul sekali itu. Ya udah, dokter ini pesan untuk kawan Sola Gracia gitu ya, supaya mereka ini benar-benar menjaga kondisinya di saat pandemi seperti ini supaya tidak ketambahan penyakit apalagi yang parah seperti kanker ini. Seperti apa dokter? Ya tetap jaga diri, jaga pola makan, terus tetap olahraga, terus tidurnya yang cukup aja. Itu aja sih. Oke, sangat simpel sekali. Yang sayur buah diperbanyak, itu aja. Ya itu sederhana dokter, tapi dilakukan itu agak sulit dokter di masa seperti ini. Ya. Yang penting harus berusaha gitu ya. Gini, Pak Firman, gimana? Misalnya bertemu orang ya jaga jarak, kemudian pakai masker. Setelah itu kalau misalnya kita berpergian ya yang seperlunya aja sih sebenarnya. Kalau malam kumur-kumur pakai air garam, karena ada teman saya di luar sana angka COVID-nya sudah turun. Saya tanya, loh kok bisa turun, sehari cuma ketemu 1 apa 2 gitu yang kena COVID. Ternyata rahasianya dia kumur garam, air garam itu kalau malam. Oh, air garam dokter ya. Nanti ini untuk berkumur saja, artinya tidak diminum ya, dikumur terus langsung dibuang seperti itu ya. Betul, berkumur saja. Oke. Wah, ini tips keren ini kawan Sola Gracia. Wah, saya harus berkumur air garam ini ya. Oke, Dokter Pratiwi, selamat pagi. Maaf banget mengganggu aktivitasnya di pagi hari ini. Semoga semuanya sehat dan semua pasien-pasiennya Dokter Pratiwi juga diberi kesembuhan segera ya. Oke, terima kasih Dokter Pratiwi atas waktunya di pagi hari ini. Amin. Ya, kita akan bertemu di lain kesempatan. Semoga kita semuanya sehat dan terhindar dari COVID-19. Oke, kawan Sola Gracia, kita pamit dulu ya. Terima kasih Dokter Pratiwi. Ini Dokter, maaf Dokter Pratiwi. Ini prakteknya di mana? Tadi ada yang tanya juga nih. Sorry, ini yang terakhir ini. Iya, dokter? Iya, halo. Dokter Pratiwi, ya prakteknya di mana? Ini ada yang tanya dokter. Sorry, ini tadi kelewatan ini WhatsApp-nya. Oh ya, prakteknya di Apotek Kodang Waras, Raya Takeran, nomor 50 Karangploso.
Oke, Apotek Kundang Waras di wilayah Takaran 50 ya, Karangploso ya. Oke, terima kasih dokter. Selamat pagi, sampai jumpa. Oke, Konselor Gracia. Oke, udah ini kayaknya loading ini. Oke, Konselor Gracia, selamat pagi semuanya. Kita pamit 982 Solar Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Solar Gracia FM di www.solargraciafm.com. Solar Gracia FM, hits musik terbaik.